Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sudah menyiapkan pantun, tetapi karena Pak LL dikti pantunnya banyak, sehingga tidak saya baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ibunda kita, penasihat yayasan, ngomong-ngomong ternyata beliau orang Tulungagung. Itu tetangga saya Pak Rektor. Kalau saya orang Kediri. Mas Pranoto, Ketua Yayasan, dan seluruh jajaran, Pak LL Dikti, Mas Lukman. Urusan itu kalau Mas Lukman sudah ngomong beres, saya pasti harus percaya. Kalau seandainya ada di atas 100%, saya percaya saya di atas persen itu. Karena saya tahu persis cara kerja beliau. Cara kerja beliau itu bisa dilihat dari ngomongnya itu. Ngomongnya cepat dan akurat. Itu cara kerja beliau, maka saya senang sekali. Kalau beliau sudah menyampaikan Unpam sudah tidak ada masalah, saya sudah hakul yakin itu tidak ada masalah. Pak Rektor sebenarnya kawan saya lama, sejak 2008 ya Pak Rektor ya, 2007 ya, wah 2007 malah. Dan saya minta maaf ketika saya di WA belum bisa hadir dan kemudian hari ini saya baru bisa memenuhi undangan beliau. Terima kasih. Para orang tua atau wali wisudawan yang kami muliakan, hari ini Bapak Ibu tentu saja berbahagia. Berbahagianya karena anak-anak yang dulu dititipkan di Unpam pada hari ini telah berubah dan berwujud keberkahan yang luar biasa, bisa disaksikan wisudanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu masih setia untuk mengantarkan putra-putrinya mengikuti wisuda pada hari ini. Wabil khusus saudara-saudara wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara ritual akademik yang digelar oleh Universitas Pamulang yang berupa wisuda pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyimak dengan seksama mulai dari laporan dari Pak WR 3 sampai dengan yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Kepala LL Dikti 4, Mas Lukman, saya cerna semua. Dari semua itu saya mengambil satu pelajaran yang luar biasa dalam proses akademik yang dijalankan oleh Unpam ini. Oleh karena itu,
dalam sambutan saya ini barangkali akan lebih banyak menyinggung persoalan empiris, karena hal yang bersifat akademis, normatif telah banyak juga disampaikan. Saudara-saudara sekalian, wisudawan, wisudawati, ada kata-kata yang menarik dari laporan Pak WR3 tadi itu. Unpam adalah kampus kehidupan. Artinya, apalagi tadi juga Mas Ketua Yayasan, Mas Pranoto juga telah banyak dan menyentuh di hati saya bagaimana almarhum Pak Darsono memiliki cita-cita yang luar biasa, tidak bicara persoalan formalitas, tetapi bicara tentang substansi kehidupan, supaya bagaimana hidupnya itu bermanfaat. Tentu saya kira itu juga dilandasi oleh satu keyakinan yang kuat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dari situ saya terbersit dan kemudian saya ingin cerita tentang sebagian diri saya, perjalanan pendidikan saya. Saya berasal dari kampung, sekolah tingkat dasar saya ini tidak jelas. Di madrasah ibtidaiyah, Miftahul Afkar, dan sekolahnya itu pakai sarung. Jadi selama sekolah dasar saya itu tidak pernah pakai celana pendek. Ya pakai sarung dan kadang-kadang tidak pakai celana dalam. Kalau orang desa kan biasa begitu. Tidak pakai sandal, apalagi sepatu. Kondisi itu kalau tadi Pak Lukman menyampaikan Unpam ini adalah kampus berbintang 5, tetapi apanya tadi Pak? In construction, it's important that we can use our tools on the go. Adobe Acrobat Biayanya kaki 5. Kalau saya dulu di sekolah dasar itu, sekolahnya kaki 5, rasanya kaki 10 gitu. Kemudian saya berangkat dari orang yang sangat minus. Saya ingin sekolah saja, oleh orang tua saya dilarang karena orang tua saya tidak punya uang. Orang tua saya itu jualan di pasar. Jadi tidak siap dana. Saya itu ingat betul. Kemudian saya mencoba untuk bertekad, saya harus sekolah ke SMP. SMP saya Sanawiyah. Sanawiyah negeri, kira-kira jaraknya 4 kilo dari rumah. 3 bulan pertama saya tidak bisa membayar. Karena ibu saya sudah mengatakan saya jelas tidak kuat kalau kamu sekolah, saya tidak kuat. Saudara saya 7, tidak ada yang tamat SMP. Yang tamat SD yang tamat SD saya cuma 2. Selebihnya enggak tamat sama sekali. Kemudian saya nekat sekolah SMP di Sanawiyah itu, 3 bulan itu tidak bisa membayar. Dan kita tahu tradisi di sekolah saya waktu itu adalah setiap bulan, setiap tanggal 10 itu mesti diabsen siapa yang belum bayar. Nah, kalau belum bayar itu disuruh ngacung, kemudian disuruh ngomong, kapan kira-kira bisanya? Nah, saya selalu mengatakan insya Allah bulan depan.
sampai 3 bulan. 3 bulan di bulan ketiga itulah guru saya yang juga sudah almarhum, itu seperti ibu saya. Setelah beliau mengajar di kelas, beliau menyampaikan sesuatu di hadapan kelas. Anak-anak, siapa yang mau ikut saya? Nanti kalau ikut saya, SPP-nya saya yang bayari. Saya langsung ngacung. Saya langsung ngacung. Ada 3 orang yang ngacung. Tetapi kemudian yang dipilih saya. Mungkin karena wajah saya melas. Jadi, ya itu waktu itu. Oke, kamu siapa namanya? Fauzan, Bu. Panggil. Yang menarik, jenis pekerjaannya itu juga dideklarasikan di hadapan kelas. Anak-anak, kalau ikut saya itu pekerjaannya 1, cuci piring, 2, ngisi kolam, 3, kasih makan ayam, 4, bersih halaman dan di dalam rumah, yang kelima cuci-cuci. Pekerjaannya itu. Hari pertama, kedua, sampai dengan bulan pertama saya bekerja itu, pertanyaan-pertanyaan yang tidak enak itu selalu saya dengar. Kalau saya bekerja, kemudian sekolah, apa kawan saya tanya, Zan, kamu sudah nimba belum? Sudah cuci piring belum? Sudah kasih makan ayam belum? Pokoknya nggak enak, nggak ada yang berprestis sama sekali. Tapi karena memang saya ingin sekolah, saya jalani itu. Tapi saya punya niat, boleh saya bekerja rendah, tetapi saya harus punya cita-cita yang tinggi. Pada saat itu, saya kejar pertama kali, saya harus menjadi anak yang terpandai. Betul lah, dulu namanya bintang kelas. Jadilah saya bintang kelas, sehingga pekerjaan saya yang dianggap remeh itu tertutupi karena kepandaian saya. Itu sampai dengan kelas 3, selesai. Kelas 3 pun kemudian saya ingin melanjutkan sekolah. Cita-cita saya sebenarnya kepengen jadi guru SD, terutama guru olahraga. 1 sanawiyah itu yang berhak untuk mengikuti tes di SPG waktu itu cuma saya. Alhamdulillah saya tidak lulus. Kalau saya lulus SPG waktu itu mungkin nggak jadi wakil menteri. Alhamdulillah. Saya akhirnya masuklah di Aliyah. Masuk di Aliyah. Aliyah itu pun juga begitu. Tentu Aliyahnya juga jauh dari rumah, ada 14 kilo dari rumah. Setiap hari berangkat pulang tanpa sarapan pagi, karena nggak ada. Kalau saudara-saudara tahu Bu Risma, mantan Menteri Sosial itu, saya baru tahu beliau kalau rumahnya itu Kediri. Ternyata rumah beliau itu yang setiap saya pulang, saya mampir di sana itu ada musola, ada masjid kecil. Kemudian saya mampir di situ mesti nimba air dan saya minum, dan kemudian setelah itu saya pulang lagi. Itu setiap saya balik. Aliyah itu juga begitu. Saya harus membayar SPP, tentu saja. Lagi-lagi problemnya adalah tidak punya uang. Tetapi saya harus sekolah. Kemudian di situ ada kawan. Setiap kawan saya tanya, bapaknya kerja apa? Pikiran saya begini, kalau bapaknya kerja apa, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membantu bapak itu dan membantu diri saya? Ketemulah itu kawan, bapaknya itu jualan kain. Kemudian saya bilang, boleh enggak saya ikut jualan? Kemudian diperbolehkan. Kalau sekarang namanya reseller, iya kan? Nah, kalau dulu ya dikirimlah itu berbagai macam ya
sewek, jarit itu, kemudian taplak meja, sarung, jilbab, macam-macam itu. Saya kelilingkan di kampung saya setiap Sabtu dan hari Rabu. Keliling kredit, saya jual kredit itu. Keuntungan kredit itulah, keuntungannya itu saya gunakan untuk membiayai pendidikan saya. Kemudian saya berpikir, tidak mungkin karena saya kepengen kuliah, saya harus mandiri. Sisa saya dari membayar bayar SPP, saya gunakanlah itu untuk kursus. Ada kursus jahit, kursus menjahit. Saya bisa loh Pak Rektor, menjahit pakaian laki-laki, wanita saya bisa. Waktu itu, waktu itu. Kalau sekarang sudah lupa. Kemudian kursus steno, steno, nulis kayak sandi rumput itu. Kemudian kursus administrasi, yang terakhir itu kursus mengetik 10 jari. Ya. Dari situ, yang menarik yang sampai dengan saat ini saya ingat itu adalah ada salah satu customer saya yang mengambil jarit, tapi bayarnya seret. Kalau ditagih itu selalu bulet gitu. Ternyata ilmu bulet itu tidak hanya sekarang, tapi dulu sudah ada itu. Jadi pinjemnya semangat, tetapi mengembalikannya ini loh yang tidak semangat. Nah, kebetulan pada satu saat beliau itu jualan pecel sama es campur. Kalau saya keliling kemana-mana, terakhir itu mesti ke beliaunya. Kalau saya tagih, mesti saya ditawari, apa enggak makan pecel, apa enggak makan es campur gitu. Lah, akhirnya sebagian bayaran itu mesti saya minta, kalau enggak pecel ya es campur. Saya tahu rasanya es campur itu kelas 2 SMA. Saya mikir itu, wah ini sudah mengandung vitamin. Ini adalah perjalanan. Tetapi di dalam benak saya, karena waktu itu di samping saya sekolah formal, saya juga di pondok pesantren. Jadi mengkaji beberapa kitab kuning itu. Yang di situ para guru, para ustadz itu selalu memotivasi. Salah satu kata-kata mutiara atau kalimat Arab yang selalu saya ingat itu adalah al-ilmu nurun. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. Wal jahlu zulmatun. Artinya adalah ilmu pengetahuan adalah pencahayaan, adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Dari situ, jadi saudara kuliah di Pamulang, boleh saudara berangkat dari tidak ada, tetapi mindset saudara tidak boleh tidak ada. Indonesia surplus orang-orang yang cara berpikirnya biasa-biasa saja. Indonesia, mengapa akhirnya sampai dengan sekarang tidak bisa maju? Karena terlalu banyak penduduk anak muda yang cara berpikirnya biasa-biasa saja. Saudara-saudara saat ini telah diwisuda.
Artinya di wisuda itu adalah secara administratif akademik, saudara telah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sesuai dengan strata jenjangnya, sarjana, diploma maupun magister. Tetapi yang tidak ada di dalam diri saudara adalah saudara juga harus menciptakan sarjana-sarjana berikutnya di dalam kampus kehidupan yang saudara akan alami nanti. Saudara nanti sudah akan keluar dan bukan lagi menjadi mahasiswa. Saudara sudah menjadi aktor di dalam kampus kehidupan. Saya senang sekali itu Pak WR3. Saudara sudah harus menjadi aktor dalam kampus kehidupan. Supaya saudara eksis di dalam kampus kehidupan, maka saudara harus selalu optimis. Jangan memelihara penyakit yang namanya excuse. Excuse itu berdalih, beralasan. Sekali saudara membuat alasan, sebenarnya saudara telah secara tidak sadar, saudara berjalan 10 langkah tetapi mundur, tapi tidak merasa. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki energi yang tidak sama. Dan di dalam diri kita ada energi negatif dan energi positif. Tentu kesuksesan itu akan bisa diraih kalau saudara-saudara mampu memanage energi positif. Saya akan cerita. Gambaran saja nanti saudara bisa. Saya minta cerita saya ini direnungkan. Ada, kalau sekarang namanya uji nyali, untuk mengukur seberapa besar orang-orang itu, anak-anak itu memiliki atau memanfaatkan energi positifnya untuk berjuang di masa depannya. Ambillah 3 orang. Ada 3 orang. Saya sebut saja umpamanya, namanya 1 Anang, 2 Bambang, dan kemudian yang ketiga adalah Dedi. 3 orang ini dites oleh seorang instruktur. Belanjaanmu cepat diantar pakai Gomar. Instruktur yang memang bertugas untuk mengukur seberapa besar anak ini memanage energi positif. Tesnya mudah. 3 anak ini disuruh melompat sungai. Kira-kira sungainya 2,5 meter lah. 3 orang itu didatangkan. Oke? Permainan ini dimulai. Oke. Saudara-saudara sekalian, 3 orang ini masing-masing akan saya minta bisa melompat. Kalau saudara berhasil melompat ini, saya akan kasih reward, saya akan kasih hadiah pada Anda. Pertanyaannya, apa Pak hadiahnya? Uang 250.000. Waktu itu. Wah. 3 orang berembuk. 250.000, 250.000. Tema rembukannya itu iya apa enggak itu 250.000?
Kemudian satu persatu sudah dipanggil, mulai dipanggil sama instruktur. Anang, silakan. Anang berkata pada instrukturnya, maaf Bapak, sebenarnya waktu kecil saya biasa mandi di sungai. Tetapi untuk kali ini saya takut, bagaimana kalau nanti kaki saya patah. Lah terus, nggak jadi melompat. Maaf sekali. Bapak, saya untuk saat ini saya tidak mau. Oke. Kemudian Bambang. Oke, kalau gitu diganti Bambang. Bambang silakan. Gini Pak, sebenarnya saya bisa, tetapi saya takut dimarahi orang tua saya. Terus, ya mohon maaf Pak, kami belum bisa. Bambangnya minggir. Kemudian si Dedi. Oke Dedi, kamu juga mau mundur juga? Sebenarnya enggak mau mundur Pak. Saya sudah biasa lompat-lompat kayak begini nih. Tapi kali ini saya khawatir nanti penyakit saya kambuh. Tiga-tiganya itu tidak bersedia. Kenapa tidak bersedia? Excuse. Ya kan? Excuse, berdalih. Excuse itu menyelinap. Berdalih. Kemudian instruktur mengatakan, ya sudah kalau begitu, kita tidak jadi. Tiga-tiganya senang sekali. Ore. Kalau bahasa anak sekarang, wah itu gurunya saya prank itu. Kena saya prank itu. Wah, senang sekali. Oke, kalau gitu silakan balik ke tempat semula. Dia berjalan. 3 orang itu berjalan lewat lorong dan satu-satunya jalan menuju ke sana cuma itu. Di arah berlawanan, seorang instruktur melepaskan anjing. Dan anjing itu nyala-nyala. Tiga-tiganya adalah kategori anak-anak yang takut anjing. Dia lari kencang tanpa diperintah, karena satu-satunya cara harus melompat sungai itu. Maka tiga-tiganya lari kencang dan kemudian melompat. Pas. Tiga-tiganya berhasil. Dan tidak ada yang patah kakinya. Tidak ada yang kambuh sakitnya. Tidak ada yang dimarahi orang tuanya. Apa artinya? Ternyata supaya kita ini untuk dapat selalu berpikir positif, berpikir futuristik, perlu anjing-anjing yang mengejar kita. Sekarang adalah bagaimana mendatangkan supaya kita ini seperti dikejar anjing. Karena kalau kita mengatakan tidak bisa, semuanya tidak bisa. Tadi Mas Pranoto cerita banyak tentang yayasan ini. Luar biasa. Satu kalimat yang saya catat dari Mas Pranoto, ya kami akhirnya tutup mata, tutup telinga Pak, untuk mengembangkan Unpam ini menjadi yang luar biasa. Saya hanya pesan Mas Pranoto, dosennya didorong untuk bisa memiliki jafung tertinggi dan kemudian terapkan teknologi di dalam mengelola pendidikan tinggi. Ini sudah bintangnya bintang 10, tapi rasanya tetap rasa kaki 5. Statementnya Mas Pranoto saya juga punya cerita Mas. Ada ceritanya. Pada satu saat ada raja mengumumkan lombanya adalah kata
manjat gedung. Begitu disebut kata manjat gedung, masyarakatnya mengatakan apatis. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Mana mungkin kata manjat gedung, tidak mungkin. Semuanya mengatakan tidak mungkin. Akhir cerita, ternyata yang daftar banyak. Kata itu banyak yang daftar. Lomba dimulai. Kata sudah siap, banyak kata yang sudah siap mau memanjat. Tetapi masyarakat sekitarnya karena sudah apatis, dia nonton. Dan nontonnya itu sudah bukan lagi merasa apatis. Dia katakan, jatuh, jatuh. Itu tepuk tangannya jatuh, jatuh, jatuh. Akhirnya banyak kata yang berpikir sama dengan mereka. Oh ya sudah, kalau gitu saya tak jatuh saja. Singkat cerita, lomba dimulai, ada satu kata yang memanjat sampai dengan di atas. Oh, ternyata ada. Kalau yang lain-lain itu baru setengah meter jatuh. Mengapa yang lain yang setengah meter tadi jatuh? Setelah ditanya apa katanya? Karena masyarakat menginginkan jatuh itu. Jadi tepuk tangan tadi dikira itu melegitimasi dirinya bahwa dirinya jatuh itu tidak masalah. Tapi ini ada satu kata yang sampai dengan puncak gedung. Setelah turun ditanya, bagaimana ceritanya? Yang lain jatuh kok kamu tetap naik dan bisa sampai di atas puncak? Jawabnya ternyata, karena kata ini tuli dan bisu. Dia tidak mendengar sorak-sorainya masyarakat yang mengatakan jatuh-jatuh. Dan dia tidak melihat padahal kurang 1 menit ini. Ternyata kata itu buta dan tuli. Apa artinya? Kalau kita ingin sukses, dengarkan yang baik-baik, tetapi kalau itu yang negatif, tinggalkan. Lihatlah masa depan, berkumpullah dengan orang-orang yang sukses. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak sukses. Karena kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak sukses, maka yang terjadi adalah penyengsaraan atau sengsara secara berjamaah. Dan itulah yang tidak diinginkan. Alumni-alumni Unpam atau sarjana-sarjana baru yang akan menapaki kehidupan harus optimis. Ada kalimat ekonomi sekarang sulit, mencari pekerjaan sulit, dan lain sebagainya sulit. Kita nggak usah dengar, tetaplah kita ini optimis. Tadi yang dipesankan oleh Pak Kepala LL Dikti, berjiwalah entrepreneurship, wirausaha. Jadi saudara-saudara sekalian, sengaja saya dalam kesempatan ini ingin mengajak kepada saudara-saudara, masa depan itu adalah bukan sesuatu yang bisa kita tunggu, tetapi harus kita tapaki dan itu harus kita raih. Kalau itu bisa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Oleh karena itu, terakhir saya ingin tayangkan gambar video singkat kira-kira 1 menit yang saya juga sekali lagi mengajak kepada saudara-saudara untuk merenungkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses itu. Kami persilakan, Mas.
態を確認。Bagaimana seekor ulat. Ulat adalah gambaran binatang yang dijauhi oleh manusia karena rasa jijik. Terutama cewek-cewek ini. Kalau ada ulat, jijik. Tetapi ulat tidak terima. Dia bercita-cita bagaimana supaya yang semula manusia itu jauh dengan dirinya, kemudian dia bercita-cita bagaimana supaya manusia itu dekat dirinya. Maka masuklah proses menjadi kepompong. Ikhtiar itu kepompong. Saudara kuliah itu sebenarnya masuk kepompong dan saat ini saudara menjadi kupu-kupu. Artinya orang mulai mendekat. Menjadi cantik dibutuhkan orang. Menjadikan orang itu terhadap kupu-kupu sebagai simbol romantisme hidup. Disitulah. Artinya adalah hidup ini harus bertransformasi. Hidup ini harus selalu berwawasan perubahan. Bukankah di dalam ajaran Islam telah dikatakan kalau hidup kita saat ini sama dengan kemarin, maka sebenarnya kita rugi. Apalagi hidup kita nanti itu lebih jelek daripada hari ini. Kita menjadi manusia yang rugi. Ini semua sebenarnya sangat tergantung pada mindset, cara berpikir kita. Maka kalau tadi sudah dilaporkan sekian banyak telah bekerja, tekuni pekerjaan itu. Adanya besar itu dimulai dari yang kecil. Jangan meremehkan pekerjaan yang kecil. Banyak orang yang dapat dan mampu memperoleh sesuatu yang besar karena memang pengalamannya dari yang kecil. Ini menarik, evolusi, dan itu harus tertanam pada diri saudara. Dan jauhilah rasa tidak percaya diri, selalu beralasan, berdalih. Orang kalau sudah begitu diajak maju sulit. Makanya Mas Pranoto, carilah dosen yang kira-kira tidak banyak alasan. Sekolah atau kampus yang hebat. Kalau saya mengartikan, ya maaf, saya 8 tahun menjadi rektor universitas swasta di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, yang insya Allah juga sudah kerjasama dengan Unpam di tahun 2019, 18 atau 19 waktu itu. Kami punya catatan, kampus yang hebat itu adalah bukan kampus yang intake-nya, input-nya, ini adalah anak-anak hebat. Anak-anak yang hebat diproses kemudian menjadi hebat, itu bukan kampus yang hebat. Kampus yang hebat itu adalah
intake-nya atau inputnya biasa-biasa, diproses keluarnya menjadi luar biasa. Inilah namanya kampus hebat. Jadi kadang-kadang kita ini, wah ini apa di perguruan tinggi yang hebat, perguruan tinggi yang hebat, ya mestilah. Lah itu umpamanya kalau sudah intake-nya bagus, kemudian rektornya tidur aja dia juga akan bagus sendiri kok. Enggak usah dikelola. Tetapi lagi-lagi kampus yang hebat itu adalah intake-nya biasa-biasa saja, diproses dan keluarnya, outputnya luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.